ngapain, Grace? Kami masih bingung cara menggunakan handscoon steril, Ibu. Boleh Oh tolong gitu, pantas dari tadi lihat-lihat handscoon ya. Iya. Oke, baik, nanti kita praktekkan cara menggunakan handscoon steril dan bagaimana cara melepasnya ya. Iya, Ibu. Oke, boleh silakan duduk. Iya, Ibu. Jadi Grace, sebelum kita menggunakan handscoon steril, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah expire-nya. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi sebelum kita gunakan, kita harus melihat dulu nih expire-nya. Ya, di sini expire-nya masih lama ya. Bulan 3 tahun 2022. Jadi jangan sampai kita menggunakan handscoon yang expire. Jadi kalau yang sudah expire tentu sudah tidak steril lagi dan sudah tidak layak kita gunakan. Mungkin juga akan ada kandungan bakteri, jamur atau virus di dalamnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah handscoon yang sudah expire. Nah, ini kalau kita lihat, ini handscoon-nya sudah expired lama ya. Jadi expire-nya bulan 12 tahun 2015. Nah, ini jangan sampai kita menggunakan handscoon yang sudah expired seperti ini. Ini akan merugikan kita sendiri sebagai perawat dan juga pasien tentunya ya. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan size-nya ya, atau ukuran ya. Jadi ukurannya ini harus disesuaikan dengan jari tangan kita ya. Seperti Ibu, kita menggunakan ukuran 6 ya, atau misalnya seperti tangan Grace, coba bisa dilihat. Nah, itu boleh menggunakan ukuran 7. Barangkali ya, di sini ada ukuran 6,5 juga. Jadi ukuran handscoon itu macam-macam ya. Mulai dari 6, 6,5, kemudian 7, 7,5, 8, 8,5 ya. Kalau ukuran orang Indonesia kan tangannya tidak terlalu jumbo ya, atau besar ya. Kita bisa menggunakan range antara 6 sampai dengan ukuran 8 ya. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan ya, sebelum kita buka, kita harus perhatikan di sini ada open hip. Berarti kita membukanya dari atas. Jadi tidak boleh dirobek, tapi ada aturan membukanya. Ya. Jadi kita buka dari atas seperti ini nanti ya. Di sini juga sama. Ya. Ini ada opennya. Ya, cara membukanya harus kita perhatikan. Jadi expire-nya, kemudian kita juga perhatikan size-nya, dan kita juga harus lihat bagaimana cara membukanya ya. Baik, kita akan mulai praktek cara menggunakan handscoon steril ya. Tapi sebelum menggunakan handscoon steril, tentu kita harus mencuci tangan dulu ya. Jangan sampai kita belum mencuci tangan terus menggunakan handscoon ya. Jadi nanti handscoon-nya yang sudah steril jadinya unsteril ya. Oke? Ya. Jadi infeksi selang itu akan sering sekali kita jumpai atau terjadi di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Makanya kita diperlukan alat pelindung diri supaya tidak terjadi infeksi silang tersebut ya. Jadi mencegah penyebaran infeksi ya, dari pasien kepada perawat, dari perawat kepada pasien, dari pasien ke alat, alat ke perawat dan sebagainya. Ya, jadi itu bisa kita cegah ketika kita menggunakan alat pelindung diri dengan tepat. Baik, kita akan mulai mempraktekkan menggunakan handscoon steril ya, Grace. Ya, oke. Silakan Grace sekarang cuci tangan dulu. Jadi sebelum kita menggunakan handscoon tentu harus cuci tangan dulu dong ya. Cuci tangan 6 langkah dulu. Ayo Grace. Ibu. Oke. Menggunakan gel antiseptik ya. Oke, jadi ada 6 langkah ya. Langkah pertama, Lapak tangan. Kemudian punggung tangan kanan dan kiri. iya. Oke, punggung tangan, kemudian sela-sela ya. Sela-sela jari. Kemudian Kunci. ya, buku-buku ya. Buku-buku jari. Oke, kita bersihkan. Kemudian ibu jari. Kemudian ibu jari secara memutar, diputar. Iya. Oke, kemudian ujung-ujung jari ya, ujung-ujung jari. Jadi ini adalah cara mencuci tangan 6 langkah sesuai dengan WHO ya. Insya Allah sudah steril ya tangannya ya, siap menggunakan handscoon ya. Tangan kita buka ya sesuai dengan petunjuknya, tadi dibukanya di atas ini ya. Kita buka pelan-pelan, kemudian kita buka ya, mana posisinya sesuai dengan posisi ini, ukuran 6,5. Kemudian kita buka, kita pisahkan kiri dan kanannya. Ini
ini seperti ini. Nah, kita akan mulai menggunakan dari tangan yang dominan ya. Tangan dominan ibu adalah sebelah kanan ya. Jadi saya mulai menggunakan sebelah kanan. Kita ambil handscoon-nya di bagian dalamnya, kita masukkan jari kita ke dalamnya. Jadi mulai jarinya ya, mulai dari jari ibu jari, telunjuk, jari tengah harus sesuai. Ya, jadi jari kita ini tidak boleh menyentuh bagian luar dari handscoon ya, karena handscoon bagian luarnya ini sudah steril ya, sangat steril ya. Kalau sudah, nah kita boleh rapikan seperti ini. Kemudian kita pakai dengan memasukkan ke lipatannya ya. Jadi kita masukkan jari yang sudah menggunakan handscoon ini ke dalam lipatan handscoon yang satunya seperti ini. Jangan sampai tangan kita yang sudah menggunakan handscoon menyentuh tangan yang belum menggunakan ya, nanti jadi on steril. Jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan sesuai dengan tempatnya ya. Nah, ini jangan sampai menyentuh baju kita ya. Jadi kemudian kalau sudah ya, ini kita boleh rapikan. Kemudian kita kaitkan seperti ini ya, berarti ini sudah steril. Jadi kalau sudah steril, posisinya boleh dikaitkan seperti ini atau seperti ini. Ini artinya handscoon-nya tangan kita steril ya. Jadi seperti ini cara menggunakan handscoon steril. Lalu bagaimana cara melepaskannya ya? Cara melepaskannya mudah ya. Jadi kita cubit di bagian ini ya, jangan sampai terkena, karena kan ini yang berhubungan dengan pasien ya, artinya kan mungkin bisa terkena cairan tubuh atau mungkin bakteri dan sebagainya ya. Jangan sampai nanti terkontaminasi dengan kulit kita. Jadi kita cubit seperti ini, kemudian kita tarik ya. Jadi bagian dalamnya nanti di luar, bagian luar nanti di dalam, balik seperti ini ya. Kemudian kita ambil, kemudian kita ambil handscoon-nya yang sini, kemudian kita lepas. Jadi tertutup. Jadi kalau seperti ini tidak akan ada kontaminasi ya. Jadi meminimalkan terjadinya kontaminasi. Jadi ini bagian dalamnya di luar, yang bagian luarnya ada di dalam. Lalu kemudian kita buang atau kita tempatkan bengkok yang sudah diisi larutan desinfektan. Kemudian kita mencuci tangan kembali ya. Jadi seperti itu cara menggunakan dan melepas handscoon steril. Semoga bermanfaat ya Grace. Ya Ibu, sangat bermanfaat Ibu, terima kasih. Oke, nanti dipraktekkan ya setelah ini ya. Oke.